Kan puasa. Tunggu. Oke. Mulai Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di di Zoom kali ini. Dan tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah dan menuju zaman Islamiyah. Adapun materi yang akan dibawakan kelompok kali ini yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Adapun nama-nama kelompok yang pertama yaitu ada Muhammad Naufal atau saya sendiri, yang kedua ada Yusran Dwi Ramadana, yang ketiga ada Muhammad Riko Romis, yang keempat ada Dian Aprilia Lestari, dan yang terakhir ada Rinjani Ferliana Ananda. Yang akan membawakan materi pertama yaitu Dian Aprilia Lestari. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada jurnal ini membahas tentang sejarah dan proses perumusan Pancasila, yang dimana Insinyur Soekarno sebagai tokoh sentral daripada kelahiran Pancasila ini pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau juga menyatakan dirinya sebagai penggali Pancasila karena Insinyur Soekarno melakukan dialog reflektif kritis, yaitu mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Adapun proses perumusan Pancasila saya ringkas ada 3 di sini. Ada perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI, pada sidang ini ada 2 rumusan paling kontroversial, yaitu hasil sidang BPUPKI. Salah satu penyebab kontroversinya itu karena ada tulisan Nugroho Noto Susanto, seorang sejarawan militer, dalam buku teks sejarah nasional Indonesia untuk SMA kurikulum 1975. Yang kedua ada perumusan Pancasila hasil Panitia 9, di mana Panitia 9 ditugasi untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mendalami masalah dasar negara. Yang ketiga ada perumusan Pancasila hasil penetapan PPKI. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Yang akan membawakan materi selanjutnya yaitu Rinjani Ferliana Ananda. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Metode penelitian dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Yang kedua, metode penelitian
kuantitatif, yang ketiga metode penelitian survei, yang keempat metode penelitian deskriptif, yang kelima metode penelitian eksperimental. Nah, di sini menggunakan metode penelitian deskriptif. Mengapa menggunakan metode deskriptif? Karena penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Adapun pengertiannya, penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian di mana pengumpulan data yang dilakukan menggunakan wawancara, angkel, dan lain-lain memiliki sebuah tujuan untuk mengetes hipotesis yang berkaitan dengan keadaan atau kejadian sekarang. Data yang dilaporkan merupakan data yang diperoleh penelitian apa adanya sesuai dengan kejadian yang sedang berlangsung atau pada saat itu sedang berlangsung. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematif sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Beberapa alasan yang mendasari seseorang melakukan penelitian adalah sebagai besar hasil laporan penelitian dilakukan secara deskriptif atau dalam bentuk deskriptif. Selain itu, yang mendasari seseorang melakukan penelitian deskriptif adalah dalam hal memperoleh variasi termasuk maupun tingkah laku manusia. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Rinjani yang akan membawakan materi selanjutnya yaitu saya sendiri, yaitu kelebihan artikel dan kekurangan artikel. Yang pertama ada kelebihan artikel. Yang pertama yaitu dalam jurnal ini dijelaskan satu persatu sila-sila Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, pengaplikasian jurnal ini memungkinkan untuk diterapkan di masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dalam jurnal ini telah dijelaskan pluralisme telah berkembang menjadi multikulturalisme. Yang terakhir, penelitian jurnal ini dapat memberikan pengetahuan mengenai proses perumusan Pancasila. Selanjutnya ada kekurangan artikel. Yang pertama, jurnal tidak memaparkan tujuan dari jurnal tersebut. Yang kedua, ada beberapa kata yang sulit dipahami dan penulisan kurang baik di jurnal tersebut. Tak lain dan tak bukan adalah yang dinamakan demokrati. Di sana itu hanya politik demokrati saja. Semata-mata tidak ada sosial Rechtvaardigheid. Yang terakhir, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomis demokrati sama sekali. Dan dalam artikel jurnal tersebut, dari paragraf pertama sampai akhir kurang baik dalam peraturan paragraf. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya yang akan membawakan kesimpulan yaitu saya sendiri. Dari kajian yang telah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa banyak di antara sila-sila Pancasila digali dengan refleksi kritis oleh Soekarno. Refleksi kritis dilakukan untuk memperoleh unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang mampu untuk menopang negara Indonesia selamanya. Untuk unsur yang tidak ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti demokrasi, Soekarno mengambilnya dari kebudayaan asing, guna menjadikan bangsa Indonesia mampu berkembang menjadi masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya yang akan membaca saran yaitu Riko Romis. Kepada saudara dipersilakan. Ya, terima kasih. Baru moderator. Saran. Kelebihan tunai sudah berdasarkan ide dan gagasannya. Penulis menggunakan dasar teori yang relevan sesuai permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Disarankan bagi penulis harus menjelaskan langsung apa tujuan dari suatu penelitian dan mengapaikannya dan memaparkan dalam bentuk tabel.
grafik maupun gambar dokumentasi pada Dunai, sehingga Dunai layak dijadikan referensi dan sambutan pembaca sangat baik. Saya akan kembalikan. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.